Seperti yang kita ketahui bersama, stroke terjadi ketika ada penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah yang menuju ke arah otak, di mana penyumbatan ini disebabkan oleh plak-plak yang berasal dari kombinasi glukosa dan kolesterol atau kombinasi glukosa dan natrium pada garam. Dalam dunia medis ini dikenal dengan istilah aterosklerosis, dan ketika pembuluh darahnya sudah tersumbat, maka suplai darah yang berisi oksigen, nutrisi, vitamin dan mineral yang menuju ke arah otak ini akan terganggu. Akibatnya bagian otak yang bernama lobus parietal anterior akan mengalami kerusakan. Padahal fungsi utama lobus parietal anterior adalah mengendalikan gerakan tubuh pada manusia. Di sisi lain, penyumbatan pembuluh darah ini juga akan menyebabkan kerusakan jalur saraf yang menghubungkan antara otak dengan bagian tubuh tertentu seperti tangan, wajah, kaki, dan lain-lain. Sehingga penyumbatan ini akan merusak koneksi antara otak dan bagian tubuh orang tersebut. Jadi, kedua hal inilah yang menyebabkan stroke akan susah bicara atau pelat, mengalami kelumpuhan dan ketegangan wajah atau perut, kaki dan tangan kaku tak bertenaga, dan masih banyak gejala lain yang dirasakan oleh penderita stroke. Dan gejala awal ketika seseorang akan mengalami stroke biasanya akan mengalami kebas atau kesemutan yang gak sembuh-sembuh di tangan. Selain itu, yang perlu diwaspadai ketika seseorang terkena stroke adalah tingkat keparahannya, di mana tingkat keparahan dalam stroke dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah stroke iskemik. Stroke iskemik adalah kondisi awal stroke di mana masih terjadi penyempitan pembuluh darah yang menuju ke arah otak. Dengan kata lain, pembuluh darah masih belum pecah, hanya menyempit. Namun, jika kondisi ini dibiarkan, maka pembuluh darahnya akan benar-benar tersumbat sehingga levelnya akan naik ke kondisi kedua, yakni kondisi stroke hemoragik. Stroke hemoragik adalah sebuah kondisi lanjutan, yakni pecahnya pembuluh darah yang diakibatkan tekanan darah yang tinggi karena jantung terus-menerus memompa darah yang menuju ke arah otak. Padahal pembuluh darahnya sendiri sudah tersumbat. Akibatnya adalah tekanan yang ada di dalam pembuluh darah akan semakin tinggi hingga akhirnya pembuluh darah pecah. Dan ketika pembuluh darah ini pecah, maka akan menyebabkan kebocoran darah di dalam otak dan otak akan mengalami pendarahan. Dan inilah yang biasanya akan berakibat fatal. Oleh karenanya, selama masih belum pecah, lakukan tindakan pencegahan dengan memperbaiki pola hidup dan memperbaiki asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Di antaranya dengan memperbanyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung epigallocatechin gallate, saponin, polyphenol, cyclic guanosine monophosphate, L-theanine, flavonoid, ergosterol, beta-glucan, dan alpha-glucan, asam alfa-lipoik, dan 46 jenis antioksidan. Di mana nutrisi tersebut bertujuan untuk memperbaiki sistem metabolisme tubuh, membantu membersihkan plak glukosa pada pembuluh darah, dan membantu memberikan nutrisi dalam meningkatkan sensitivitas hormon insulin. Sehingga ketika sensitivitas hormon insulin ini meningkat, secara otomatis gula darah akan dapat dikendalikan dengan baik. Dan dengan adanya kandungan seperti jamur dewa, buah bit, teh hijau, daun kelor, dan bahan-bahan herbal lainnya,